Assalamualaikum sobat pendingin semua dimanapun anda berada, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Oke, di video kali ini kita akan memasang AC ya, AC merek Daikin dengan kapasitas 1,5 PK. Oke, sekarang kita akan buka dulu ya, unboxing dulu AC nya. Terutama sekarang kita unboxing di bagian indoor AC ini. Ya, seperti yang tertulis, kodenya adalah FTC35NF14, yaitu menandakan AC ini adalah AC 1,5 PK merek Daikin. Dan kita buka pelindung-pelindung dari box AC ini. Apa sajakah isi yang ada di dalam box AC ini? Coba kita lihat bersama-sama ya. Setelah kita melepas semua pelindungnya, akan kita bawa AC ini ke dalam ruangannya. Dan untuk selanjutnya, di dalam box AC ini ternyata terdapat buku manual, remote, dan juga baterainya. Inilah yang ada di dalam box AC ini. Kemudian ini adalah jalur pipa yang akan kita lewati nanti. Jalur pipa AC-nya, pipa freonnya akan lewat di situ nantinya. Kemudian kita akan lepas dulu indoor AC yang lama, karena pekerjaan kita kali ini adalah bongkar pasang AC. Jadi untuk indoor yang lamanya kita lepaskan terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu agar kita bisa memasang indoor AC yang barunya nanti. Dan untuk diketahui, pipa yang akan kita gunakan ataupun pipa yang akan kita pakai nantinya akan kita ganti dan tidak memakai pipa yang sudah terpasang seperti sekarang ini. Karena dikhawatirkan jika pipa AC tidak diganti, maka menyebabkan AC tidak bertahan lama. Oh ya, video kita kali ini sedikit berbeda dari video kita sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memasang AC, itu satu AC untuk satu ruangan. Tapi di video kali ini kita akan memasang satu AC untuk dua ruangan. Ya, bisa kita lihat di sini, ini adalah ruangan tempat kami bekerja. Dan di dalam ruangan masih ada yang bekerja juga ya. Jadi di sini orang yang bekerja di dalam ruangan ini tidak mau pergi. Dan katanya kami tidak mengganggu pekerjaan mereka. Makanya kami tetap melanjutkan pekerjaan kami ini. Untuk mengerjakan kondisi AC yang seperti ini tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada biasanya. Walaupun demikian, tapi kita harus tetap semangat untuk mengerjakan AC ini. Dan ini adalah ruangan kami bekerja. Dan itulah orang yang bekerja di dalam ruangan ini. Dan indoor sudah selesai dilepaskan. Selanjutnya kita akan turunkan indoor AC ini. Dapat dilihat AC yang lamanya sudah sangat kotor di bagian belakangnya. Kameramennya agak sedikit mental ya. Dan AC lamanya ini adalah AC merek LG dengan kapasitas 1 PK. Jadi selanjutnya akan kita coak plafonnya ini untuk menurunkan pipa AC yang sudah berada di atas plafon. Karena jika tidak dicoak maka akan sulit untuk menurunkan pipanya. Dan ini adalah indoor AC Daikin 1,5 PK nya yang akan kita pasang nantinya. Bisa dilihat di sini indoor AC ini sangat mulus dan juga kinclong. Dan juga masih segel ya, karena memang AC ini adalah AC baru. Dan ini adalah nameplate-nya, bisa dilihat di situ. Kemudian kita akan mengambil bracket indoor ini yang nantinya akan kita pasang. Kita buka segel-segelnya terlebih dahulu. AC baru banyak segel untuk menghindari dari kerusakan dan juga sebagai penanda bahwa AC ini adalah AC baru. Kita buka segelnya satu persatu terlebih dahulu. Lakukan dengan hati-hati karena ini AC baru. Kalau tidak hati-hati nanti banyak lecet AC-nya.
dan di situ ada baut yang menempel. Kita lepaskan terlebih dahulu bautnya ini. Dan bracket AC ini tidak sama dengan bracket AC yang lainnya karena setiap AC memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bahkan walaupun AC ini satu merek tetapi dia beda tipe, kemungkinan bracketnya ini juga berbeda ya, tidak sama. Dan ini adalah bracketnya yang sudah tanggal ataupun sudah lepas, yang langsung akan kita pasang ke dindingnya. Faktor penyebab mengapa AC ini diganti adalah karena kapasitas AC ini sudah tidak mampu lagi untuk mendinginkan dua ruangan ini. Karena biar bagaimanapun yang namanya AC sudah tua ataupun AC sudah lama tentu harus melakukan peremajaan. Dan tidak mungkin selamanya AC itu bisa normal dan dingin. Oleh sebab itu maka AC ini akan kita ganti dan kita lakukan peremajaan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kami menaikkan kapasitas AC ini menjadi 1,5 PK yang awalnya hanya 1 PK. Jadi fungsi dari kapasitas dinaikkan itu adalah untuk membuat AC ini menjadi lebih tahan lama dan menjadi lebih awet. Karena kerja dari AC ini tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu memaksa, sehingga AC ini bisa berjalan normal dalam jangka waktu yang lebih panjang dan lebih lama. Oke, sekarang plafonnya sudah bolong dan nanti kita akan masuk ke dalam lubang itu untuk mengambil pipa yang sudah kita tarik. Dan selanjutnya karena dindingnya adalah gipsum, jadi kita lakukan pembolongannya terlebih dahulu untuk memasukkan pisernya nanti ya. Kalau gipsum dindingnya tidak perlu dipaku, kita piser saja. Kita buat lubangnya terlebih dahulu untuk memasukkan pisernya nanti. Piser ini juga bertujuan untuk memperkokoh kedudukan AC ataupun bracketnya nanti. Dan juga banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara memasang AC di dinding gipsum. Dan mungkin ini adalah cara yang terbaik yang pernah saya lakukan di dalam pemasangan AC di dinding yang gipsum ya. Bisa diperhatikan di sini, itulah pisernya. Mungkin kurang jelas di sini ya. Di video berikutnya akan kita buatkan video yang lebih jelas dan juga penjelasan yang lebih pas mengenai cara pemasangan AC di dinding gipsum. Dan jika dindingnya gipsum jangan kita paku, apalagi kita baut tanpa menggunakan piser ya, karena itu akan membuat kedudukan dari AC ini menjadi tidak kokoh dan tidak kuat. Beginilah caranya memasang AC di dinding gipsum. Oke, kemudian kita pasang sekrupnya untuk mengunci bracketnya. Jika kita menggunakan bor seperti ini, maka kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Karena jika tidak menggunakan bor, tangan kita akan pegal untuk memutar obeng. Bautnya yang kita gunakan ini panjang ya, panjangnya adalah 4 inci. Sekrup ataupun baut yang kita gunakan ini panjangnya 4 inci. Dan sebelum memasang bracket ini, pastikan dulu bracket ini sudah dalam keadaan lurus dan datar menggunakan water pass. Dan kami tadinya sudah menggunakan water pass untuk meluruskan bracketnya, tetapi tidak masuk ke dalam video ya. Dan ini sudah pas, tinggal kita piser saja. Tinggal kita pasang sekrupnya saja. Setelah semua sekrupnya terpasang, maka sudah dipastikan bahwasanya bracket AC ini dalam keadaan yang kokoh dan juga kuat. Dan selanjutnya ini adalah jalur pipa freon AC yang akan kita lewati nantinya. Dan kebetulan pipa AC-nya sudah kami tarik tadi terlebih dahulu. Inilah pipanya. Di atas plafon ini memang tidak rapi, tetapi kami hanya mengikuti yang sudah-sudah. Bisa dilihat di sini memang di atas plafon ini
tidak memiliki kerapian ya, banyak kabel dan juga pipa AC yang melintang-lintang. Tetapi karena user ataupun customer meminta pekerjaan AC ini lebih cepat, makanya kami mengerjakannya seperti ini, mengikuti jalur yang sudah ada. Memang alangkah lebih baiknya jika kita melakukan perapian di dalam penarikan pipa dan juga kabel di atas plafon ini. Walaupun dia tidak terlihat, tetapi alangkah lebih baiknya kita melakukan pekerjaan dengan rapi, supaya mempermudah pekerjaan kita jika kita ada pekerjaan di atas plafon ini. Tetapi kondisi kami di sini tidak memungkinkan untuk membuat pipa AC ini menjadi rapi, karena customer meminta unit AC ini yang penting dingin, dan kami hanya bisa mengikuti kemauan user ataupun customer. Dan ini adalah pipanya tadi, pipa yang sudah keluar dari atas plafon yang kita tarik tadi ya. Ini adalah pipanya. Jadi panjang pipa AC-nya sekitar 20 meter. Lumayan panjang memang, tetapi masih dalam prosedur dan juga keamanan yang layak untuk pemasangan AC. Karena memang jarak antara indoor dan outdoornya sangat jauh, dan jarak yang terdekat ataupun posisi yang terdekat yang bisa kita pasang hanyalah di situ, dengan panjang sekitar lebih kurang 20 meter pipa freon AC-nya. Oke, kemudian ini adalah indoor AC-nya. Akan kita buka terlebih dahulu cover AC ini untuk memudahkan pemasangan kabel nantinya, dan juga memudahkan pemasangan indoor ke bracketnya. Jika kita memasang AC baru, covernya wajib dibuka terlebih dahulu agar menghindarkan, yang pertama, menghindari lecet pada cover AC-nya. Yang kedua, untuk memasang kabelnya nanti. Karena untuk memasang kabel pada AC ini tentu covernya harus dibuka terlebih dahulu. Dan yang saya buka sekarang ini adalah jalur untuk kabelnya nanti. Oke, setelah dibuka langsung kita naikkan indoornya. Tetap berhati-hati di dalam bekerja, dan langsung kita naikkan indoor AC ini. Setelah indoornya naik, kita ukur dulu, kita paskan dulu seberapa panjang pipa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, jika sudah kita pastikan pipa ini pas ukuran panjangnya, langsung kita flaring. Flaring ini bertujuan untuk mengembangkan ujung pipa. Tetapi jangan lupa masukkan nepelnya terlebih dahulu, karena jika sudah di flaring nepelnya belum masuk, nanti tidak akan bisa untuk memasukkan nepelnya. Ini sering terjadi pada teknisi pemula, dan sebisa mungkin kita hindari itu. Dan di sini kita akan flaring terlebih dahulu pipanya. Flaring ini saya ingatkan kembali bertujuan untuk mengembangkan ujung pipanya agar tidak terjadi kebocoran pada pipa AC. Karena rawan bocor di sambungan nepel AC ini. Untuk menghindari kebocoran itu, makanya flaringan yang kita buat harus kita pastikan rapi dan tidak ada celah. Jika tidak rapi, maka kemungkinan bocor akan bisa terjadi di situ.
flaring ini tidak bisa tergesa-gesa, santai tapi pasti, perlahan tapi pasti ya. Kita cek kembali setelah kita flaring, apakah flaringannya sudah pas. Jika flaringannya belum pas, maka kita lakukan flaring ulang. Lakukan cara yang sama kedua pipanya, karena pipa freon AC ini memiliki dua buah, yaitu pipa besar dan pipa kecil, ataupun pipa hisap dan pipa buang. Oke, sembari menunggu flaringan ini selesai, jika kita mau minum terlebih dahulu, ngopi-ngopi dulu. Agar pekerjaan menjadi lebih rileks. Dan kita pastikan kembali yang sudah kita flaring. Jika sudah dalam keadaan yang bagus, maka indoor sudah siap untuk kita naikkan. Selanjutnya kita naikkan indoor. Kita paskan posisinya ke bracketnya, jangan sampai tidak pas. Jika tidak pas, nanti indoornya bisa jatuh. Sebisa mungkin hindarilah risiko di saat bekerja. Mohon maaf jika banyak yang lalu lalang, karena memang posisinya ini kita bekerja di pintu, makanya banyak orang yang lewat keluar masuk. Sebetulnya ruangannya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 2,5 meter kali 3 meter dengan ketinggian 3 meter, dan terbagi menjadi 2 ruangan. Kemudian kita pasang terlebih dahulu nepelnya, nepel pada bagian pipa, dan kita pasang ke indoornya. Kita konekkan terlebih dahulu ya. Di sini kami tidak bisa memvideokan cara pengunciannya karena terhalang dengan posisi. Tetapi bisa dilihat di video kami sebelumnya bagaimana cara mengunci nepel AC ini agar aman dan tidak bocor. Di video-video kami sebelumnya sudah ada cara pemasangan AC, mungkin bisa dilihat di sana. Tapi yang pastinya pastikan dulu memang betul-betul sudah pas, sudah kuat, tetapi tidak terlalu kuat untuk pipa kecilnya. Mungkin takaran untuk mengunci pipanya ini bisa dilihat di video kami sebelumnya. Karena di nepel AC ini tidak sama dengan mengunci baut pada umumnya. Tidak bisa terlalu kuat dan tidak bisa juga terlalu kendor. Jika terlalu kuat, maka nepelnya akan pecah, dan jika terlalu kendor, maka freonnya akan keluar dari celah-celah nepel itu. Maka freonnya akan bocor ya. Jadi pastikan memang betul-betul pas takaran mengunci nepelnya. Memang di nepel indoor ini sangat rawan atau sering sekali terjadi kebocoran freon. Jika freon AC sering habis, langkah pertama yang perlu dicek adalah di nepel AC ini, di nepel bagian indoor, karena memang bagian inilah yang sering bocor ataupun rawan bocor. Oke, jangan bosan-bosan untuk menonton video kami. Tetap simak terus video ini sampai habis dan sampai selesai, karena banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari video ini. Dan inilah hasilnya yang sudah kita kunci tadi. Nepel yang sudah kita kunci bisa dilihat dan diperhatikan di sini. Jika sudah kita pastikan nepel ini
tidak bocor, selanjutnya kita balut menggunakan duct tape ya, untuk menghindari yang namanya kondensasi. Kondensasi ini terjadi pada AC sehingga menyebabkan pipa tembaga AC itu menjadi berair ataupun basah dan diserap oleh insufleknya. Insuflek itu adalah busa yang menempel pada pipa AC. Jadi agar penyerapan airnya lebih sempurna dan tidak merembes ke dalam ruangan, makanya kita balut menggunakan duct tape ini. Dan jika semuanya dipastikan sudah pas dan sudah aman, langsung kita paskan ke bracketnya. Kita pasang. Dan karena AC ini kita memasang satu AC untuk 2 ruangan, alangkah lebih baiknya dikerjakan oleh beberapa orang. Terutama untuk menaikkan indoornya ini, kita harus melakukannya dengan 2 orang. 1 orang bisa sih, tetapi resikonya terlalu tinggi. Jika kita memiliki anggota lebih banyak, alangkah lebih baiknya kita bekerja sama-sama, sehingga pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Dan jika posisi indoor sudah lengket ke bagian dinding, ke bracketnya, kita paskan, kita setel apa yang kurang. Jika kurang naik sebelah kiri atau sebelah kanan, kita paskan. Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan kita setel pipa-pipanya, apa yang kurang kita setel sampai benar-benar maksimal hasilnya. Oke sobat pendingin semua, dimanapun Anda berada, pekerjaan kita sekarang ini sudah mencapai sekitar 50%. Kita tinggal memasang kabel powernya dan juga kabel oporan ke outdoor. Dan jangan lupa kita pastikan dulu drainnya terpasang. Dan ini posisi drainnya di dalam plafon ya. Karena tadi ini adalah AC bongkaran dan ada AC yang lama yang menempel di sini tadi yang sudah terpasang, makanya kita pakai drain yang lamanya saja. Kita tidak membuat jalur drain yang baru ya, kita pakai jalur drain yang lamanya aja. Oke, kita pastikan dulu drainnya sudah terpasang dengan pas, dengan rapat. Jangan sampai ada celah kebocoran, karena nantinya jika ada kebocoran maka tentu airnya menetes ke dalam ruangan. Jangan sampai hal itu terjadi. Jika kita pastikan sudah pas, barulah kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Oke, sekarang kita tinggal mengkonekkan kabelnya. Kita pasang dulu kabel kontrol dan juga kabel powernya. Jangan sampai salah pasang dan jangan sampai terbalik. Pastikan posisi kabelnya sudah pas, baru kita pasang. Karena jika pemasangannya terbalik, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, AC tidak akan hidup. Yang kedua, terjadinya korsleting. Dan yang ketiga, bisa terjadi kerusakan pada AC ini. Karena setiap AC memiliki posisi kabel yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus paham kemana jalur pemasangan kabelnya ini. Karena tidak semua AC dan tidak semua merek memiliki posisi dan kedudukan kabel yang sama. Dan selanjutnya
Jika kita rasa panjang kabelnya sudah pas, langsung kita pasang saja. Dan ini kami memasang oporannya terlebih dahulu. Oporan ini atau kontrol ini berfungsi untuk mengatur kerja dari kompresor ataupun outdoornya. Jadi apabila indoor sudah memberikan perintah kepada outdoor, maka outdoor akan hidup. Tetapi jika indoor belum memberikan perintah kepada outdoor untuk hidup, maka outdoor tidak akan hidup. Selanjutnya kita pasang kabel powernya. Ini yang sedang kami pasang adalah kabel powernya. Kabel powernya ini berasal dari outdoor, jadi diambil dari dari panel dia masuk ke outdoor, dan dari outdoor barulah kita bagi ke indoor. Sekali lagi kami ingatkan di sini bahwasanya tidak semua AC memiliki posisi kabel yang sama. Bahkan satu merek AC dia berbeda PK, posisi kabelnya pun bisa berubah-ubah ataupun berbeda. Jadi kita pahami dulu prinsip kerjanya, barulah kita bisa memasangnya. Jika kita tidak paham prinsip kerja AC, maka tentu akan menimbulkan resiko atau dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari salahnya pemasangan kita. Sebenarnya tidak sulit ya untuk memasang AC ini, hanya saja butuh semangat dan butuh kemauan untuk kita mengerjakannya. Tentunya semua jika dipelajari kita akan bisa. Bisa itu karena terbiasa. Kalau kita sudah sering melakukannya setiap hari, tentu pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Seperti pepatah mengatakan, Allah bisa karena terbiasa. Oke, kabelnya sudah selesai kita pasang dan inilah hasilnya. Pada bagian kontrol bisa dilihat di situ di nomor 1 dan di nomor 2 itu adalah netral, dan yang kita isolasi tadi adalah power ataupun apinya ataupun fasanya. Dan selanjutnya kita akan pasang penutup kabelnya dan juga nantinya kita pasang covernya. Berangsur-angsur pekerjaan kita sudah mulai selesai. Tetap semangat. Oke sobat pendingin semua dimanapun Anda berada, baik Anda yang berprofesi sama seperti kami sebagai teknisi, ataupun sebagai user, ataupun pemilik AC yang ingin melakukan pekerjaannya sendiri, ataupun yang baru ingin belajar AC. Dan untuk semua yang mendengar video ini ataupun yang menonton video ini, tetap semangat di dalam bekerja, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, jika kita melakukannya dengan setulus hati, insya Allah pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita pasang covernya ataupun penutup AC ini. Di dalam pemasangan cover ini hati-hati. Yang pertama, agar tidak terjadi lecet pada bagian covernya, karena sayang ya AC ini AC baru tapi udah lecet, tentunya sangat disayangkan sekali. Karena posisi kerja kita saat ini sempit, satu AC untuk 2 ruangan. Bisa dilihat di tengah-tengahnya diskat. Jadi untuk kita menjangkau posisi AC ini sangat sulit. Lagi-lagi kita ingatkan tetap berhati-hati di dalam bekerja.
setelah covernya selesai terpasang, jangan lupa pasang bautnya, karena sering terjadi baut AC ini tidak dipasang. Dikhawatirkan nantinya covernya bisa lepas sendiri ya kalau bautnya tidak terpasang. Oke, akhirnya covernya selesai juga terpasang di sini. Tinggal kita lihat-lihat, kita setel-setel apa yang kurang, apa yang belum. Dan jika dirasa semuanya sudah pas, barulah kita bisa meninggalkannya. Dan akan kita lanjutkan pekerjaan berikutnya. Dan inilah hasilnya yang sudah kita pasang. Kita lihat dari sisi ruangan sebelahnya. Seperti inilah posisi AC-nya. Dan nantinya yang bolong-bolong itu tentunya akan kita tutup kembali. Selanjutnya kita beralih ke outdoor AC ini. Inilah outdoornya dan inilah nameplate outdoornya. Bisa kita lihat di sini. Dan tadinya selagi kita memasang indoor, tim kita yang lain memasang outdoornya. Jadi outdoornya sudah selesai terpasang. Mungkin bagi yang penasaran bagaimana cara memasang outdoornya, bisa juga dilihat di video kami sebelumnya. Dan inilah konekan power kabelnya. Bisa dilihat kabel yang warna hitam itu adalah power dari panelnya. Dan kabel yang putih itu adalah kabel oporan ke indoor, atau kabel oporan dari indoor menuju outdoor. Selanjutnya akan kita vakum terlebih dahulu. Jika kita memasang AC, pastikan kita melakukan pemvakuman, karena vakum ini bertujuan untuk membersihkan udara yang ada di dalam pipa AC, agar freonnya nanti tidak tercampur dengan udara. Vakum ini adalah hal yang harus dilakukan di saat pemasangan AC baru ataupun AC second ataupun bongkar pasang AC, karena tujuannya tadi sudah jelas ya, untuk membuang udara agar tidak terjadinya pencampuran antara udara dan juga freon. Karena freon jika tercampur dengan udara, maka freonnya akan rusak dan pastinya menyebabkan AC ini menjadi tidak dingin. Sebisa mungkin kita harus melakukan pemvakuman pada AC yang baru kita pasang. Kita pasang manifoldnya terlebih dahulu, jangan sampai terbalik. Sebagian ada juga manifold yang tidak bermasalah jika pemasangan selangnya terbalik. Tetapi manifold yang kami pakai pada kali ini tidak boleh terbalik posisinya ya. Karena jika terbalik kita tidak bisa mengetahui berapa tekanan yang sudah kita dapatkan pada pemvakuman ini. Oke sobat pendingin semua dimanapun Anda berada, lanjut kita pasang selang manifoldnya. AC ini memiliki freon R32 ataupun AC ini menggunakan freon dengan tipe R32. Jadi selang yang kita gunakan selang berkepala besar. Kita pasang vakumnya. Kita pasang selang ke vakumnya ya. Selanjutnya jika sudah, kita buka valve dari manifoldnya. Jangan sampai lupa membuka valve-nya. Dan pastikan selang-selang ini sudah terkunci dengan kuat dan rapat agar tidak terjadi kebocoran pada saat pemvakuman. Oke, kita mulai vakum. Bisa dilihat di sini posisi manifold sekarang ini di posisi 0. Dan jika vakumnya sudah hidup seperti sekarang ini, maka posisinya menunjukkan di posisi minus 30. Bisa kita lihat di sini
di vakumnya mengeluarkan asap yang menandakan bahwasanya banyak udara yang terkandung di dalam pipa AC ini. Oke, inilah pipa AC-nya yang kita gunakan yang warna putih itu. Itu pipa AC yang baru kita tarik. Nantinya akan kita balut semua. Dan inilah panjang pipa AC-nya. Masuk ke dalam lorong. Bisa dilihat di sini. Dan inilah pipa AC-nya ya. Pipa AC menuju ke outdoornya. Oke, ini pemvakuman telah selesai. Ditandakan mesin vakumnya tidak lagi mengeluarkan asap seperti yang di awal tadi. Dan manifoldnya sudah menunjukkan minus 30. Proses pemvakumannya sudah selesai. Dan jika proses pemvakuman ini sudah selesai, tunggu dulu sekitar 1 jam. Setelah kita tunggu 1 jam, jika jarum tidak naik ke posisi 0, maka pemvakuman sudah selesai dan sudah dipastikan tidak ada lagi kebocoran pada pipa AC-nya. Dan proses pemvakuman ini sudah selesai dan nantinya akan kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita pastikan terlebih dahulu, kita cek kembali apakah jarumnya naik atau tidak. Jika tidak naik berarti sudah normal. Oke sobat pendingin semua dimanapun Anda berada, tetap tonton terus video kita ini karena sebentar lagi pekerjaan kita akan selesai dan kita akan melihat apakah AC ini hidup dengan dingin yang normal. Tetap simak video ini terus sampai habis. Dan jika sudah kita pastikan semuanya dalam keadaan normal dan aman, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Oke, tadinya freonnya sudah kita buka. Bisa dilihat di sini, inilah penampakan odornya. Sudah selesai semua terpasang. Pada bagian sisi samping dan juga belakang masih baru semua. Jadi ini sudah ready ya untuk dihidupkan. Nanti akan kita tes, kita hidupkan. Sebelumnya kita pastikan lagi semuanya dalam kondisi yang normal. Oke, remote-nya. Ini dia remote-nya. Kita tes hidup. Oke. AC-nya sudah hidup. Dan AC-nya sudah dingin dengan normal. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung kami terus. Sampai jumpa di video berikutnya.